Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, hari ini kita kembali belajar pelajaran tematik muatan matematika. Nanti di sini ibu akan mengulang sebentar mengenai satuan berat contohnya dan akan mengajar mengenai satuan waktu. Baik anak-anak ibu, silakan disimak videonya dengan bagus dan latihannya dikerjakan. Baik anak-anak ibu, selamat menyimak dan selamat belajar anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kita akan melihat contoh tentang satuan berat kembali. Ini hanya sekilas saja anak-anak ibu ya. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Baik, caranya adalah tadi katanya 1 botol itu beratnya adalah 600 gram. Jadi kalau 3 botol dia berapa ratus gram katanya. Oke. Kalau menggunakan penjumlahan kita menjumlahkan 3 botol itu 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram dia menjadi 3 botol. Berarti kalau kita jumlahkan itu adalah 1800 gram. Tapi tidak hanya cara ini aja, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencari jawabannya. Berarti cara lainnya adalah 3 botol dia dikali 600 gram per botolnya. Berarti 3 kali 6 itu adalah 18 tambah 2 nolnya, itu perkalian cepatnya ya sayang ya, biar jangan lama kita. 3 kali 6 18, sudah dapat 18, tambahkan 2 nol yang di belakangnya, berarti dia menjadi 1800 gram. Nah itulah dia, selain dia penjumlahan bisa dia kita kalikan. Jadi berat dari 3 botol sirup adalah 1800 gram. Baik, kemarin sudah ibu jelaskan bahwa 1 kilo itu adalah sama dengan 1000 gram. Kenapa? Karena dari kilogram ke gram dia turun 3 tangga. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Oke, perhatikan timbangan berikut ini. Di timbangan ini kita lihat bahwa berat ikan asin itu adalah 2 kilo 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli di Ayu? Berarti kalau kita gunakan dia semua ke gram, berarti kita ubah itu kilogramnya itu ke gram. Yang sama tidak usah lagi, nanti kita tinggal menjumlahkannya saja. Lihat satuan yang sama. Kalau satuan yang sama nanti dia tinggal menjumlahkan, yang tidak sama itu yang kita ubah. Berarti yang tidak sama itu adalah 2 kilogram. Berarti caranya adalah kita kalikan. 2 kilo itu adalah 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram karena dia udah sama tadi. Nah, jawabannya adalah 2500 gram. Anak-anak ibu, kita lanjut. Kita akan masuk ke satuan waktu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 alat penghitung waktu. Ya, ini adalah jam dinding, ini ada sering jam yang diletakkan di meja, dan itu adalah satuan apa? Waktu pasir. Sekarang ibu tanya apa perbedaan dan persamaan dari ketiga satuan waktu tersebut. Oke. Jam tadi itu adalah yang ini adalah yang jam dinding itu sering yang punya angka itu yang seperti itu disebut jam analog, dan ini jam digital dan itu jam pasir. Persamaannya, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Ya, itu sudah pasti. Namanya adalah satuan waktu, ya jelas untuk menunjukkan waktu. Perbedaannya, jam analog itu pertama jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Ya, lihat ada jarum jamnya. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Iya, hanya ada jam dan menitnya. Sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Iya, jam pasir itu akan diputar jika habis, berarti pasir yang ada di atas turun ke bawah, berarti waktunya habis. Nah, seperti itulah dia. Sekarang, lingkari satuan waktu yang biasa digunakan. Coba yang mana ini? Dari gram, meter, kilometer, kilogram, menit, jam, dan detik. Mana satuan waktu itu? Ya, satuan waktu itu adalah itu yang kita gunakan itu yang pertama ada detik, menit, dan jam. Itulah satuan waktu dari beberapa pilihan ini. Baik, sekarang coba anak-anak kami lihat gambar jam berikut ini.
Di gambar jam ini, jamnya masih belum lengkap. Sekarang dia ingin menunjukkan jarum jamnya. Coba perhatikan. Jarum pendeknya mengarah ke angka 3 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Coba anak-anak kami sekarang lihat. Ingat, jarum pendeknya ke angka 3, jarum panjangnya ke angka 12 itu ditulis pukul 03.00 atau pukul 15.00. Pukul 3 dibaca pukul 3 pagi. Kalau dia 03.00 itu pukul 3 pagi, itu menyatakan pagi. Tapi kalau pukul 15 dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, itu dia, karena 1 jam itu adalah 24 jam. Jadi kalau dia kita hitung dari pagi, kalau dia 03 dia itu menyatakan pagi, tapi kalau dia sudah 15 itu adalah menunjukkan waktu sore. Itu dia. Ingat anak-anak Ibu? Oke, sekarang lihat. Jarum pendeknya mengarah ke angka 8 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Oke, kalau kita tulis dia pukul 08.00 atau bisa saja pukul 20.00. Nah, jadi kalau dia pukul 8 dibaca itu pukul 8 pagi. Dia masih pagi kalau 8. Tapi kalau pukul 20 itu dibaca pukul 8 malam. Oke, yang berikutnya lihat, jarum pendek dia ke angka 8, tetapi jarum panjangnya dia itu ke angka 1. Ke angka 1, coba lihat anak-anak Ibu ya. Nah, ke angka 1. Berarti dia itu kalau kita lihat, kita hitung tiap garisnya. Itu sudah jarum panjang itu adalah menyatakan menit. Nah, kita hitung satu-satu dari angka 12 ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia itu ada 5 menit. Itu adalah garis menitnya. Berarti dia dari 12 ke 1 itu adalah 5 menit. Nah, jadi kalau kita tulis dia jamnya, berarti itu adalah pukul 8:05 atau kalau kita baca dibaca dia pukul 8:05. Itu dia anak-anak Ibu ya. Ingat, karena satu jam itu dia adalah 60 menit. Nah, kalau kita hitung garis-garis jamnya itu dari 12 ke 1 itu tadi adalah 5 menit. Baik, yang berikut anak-anak Ibu coba lihat. Jarum jamnya itu ke angka 10 dan jarum jarum panjangnya dia ke angka 5, jarum pendeknya dia ke angka 10. Berarti kalau kita membaca itu adalah kita hitung menitnya dulu. Dia dari 12 ke 5 itu adalah 25 menit. Karena dari tiap angka dia itu 5 menit. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti dia pukul 10.25. Yang berikut, jarum pendeknya sudah melewati dari angka 2 dan jarum panjangnya dia mendekati ke angka 9. Coba kita lihat anak-anak Ibu ya. Kalau berarti dia tadi jarum pendeknya di angka 2. Nah, kita buat 02. Sekarang kita hitung menitnya. Dari 12 ke mendekati 9. Nah, kita hitung karena dia tiap perpindahan satu angka dia 5 menit. Berarti dari 12 ke 1 5, ke 2 10, ke 3 15, ke 4 20, ke 5 25, ke 6 30, ke 7 35, ke 8 40. Dan lihat, dia tidak sampai ke angka 9. Berarti kita hitung satu dari tiap garisnya. 1, 41, 42, dan 43. Berarti jarum panjang yang sudah dilewati itu adalah 43 menit. Berarti jamnya adalah jam 02.43 menit atau dibaca pukul 2:43 menit. Baik. Hanya di situ aja penjelasan Ibu tentang satuan waktu atau jam. Bagus disimak anak-anak Ibu ya. Boleh nanti diulang lagi, dipelajari. Dan setelah selesai disimak dengan bagus, anak-anak kami mengerjakan latihannya. Nah, Ibu untuk tugasnya buka buku tematiknya halaman 150
Dan lihat di sini ada hitunglah dalam satuan gram. Nah, ini sudah Ibu ajari, perhatikan yang mana yang beda nanti itu yang anak-anak kami ubah. Ada 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Oke, inilah tugasnya. Yang berikut masuk kita ke yang jam. Anak kami tugasnya yang jam ini adalah halaman 171. Ini anak-anak kami tinggal memasangkan sesuai angka jamnya ini yang mana dia. Sudah, tinggal menghubungkan. Terus yang berikutnya yang ini. Nih, pukul 8.15. Lihat yang mana pukul 8.15. Baru anak misalnya pukul 8.15 itu Ibu kasih contohnya itu adalah yang ini, yang D. Jam 8:15 karena dia angka 3, dia 5, 10, 15. Nanti anak-anak kami tinggal tulis D. Nah, kalau boleh nanti digambar dengan rapi nanti jamnya ya anak-anak Ibu. Oke, baik anak-anak Ibu, itu aja tugasnya. Selamat belajar anak-anak Ibu.